국가의 도움을 요청하는 법. 형, 아무 의심 없이 전부 다 내려봤던데요. 그쪽 서버. 50일. Halo para insan manusia budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian dan keluarga sehat selalu, dan diberikan kebahagiaan di setiap harinya. Karena sekarang banyak yang membahas kasus hacker seperti Bjorka, yang sedang hangat beberapa hari yang lalu. Maka kami putuskan untuk menceritakan film tentang hacker lagi, yang tentunya untuk menghibur kalian semua. Ya, film ini berjudul 20 Hacker, yang dirilis pada tahun 2021. Film ini berkisah tentang seorang remaja yang bekerja di sebuah warnet. Dia terobsesi untuk menguasai ilmu yang berhubungan dengan dunia perhackingan. Obsesinya itu dilandasi untuk balas dendam dengan sekelompok hacker yang telah membunuh ayahnya. Jadi bagaimana kisah remaja tersebut untuk membalaskan dendam dari pembunuhan ayahnya? Penasaran bukan? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu gengs. Mohon dukungannya dari kalian semua. Kalau sudah, yuk langsung kita mulai. Film diawali dengan menampilkan seorang pria yang bernama Jaemin. Dia sedang berbicara dengan salah satu pria yang merupakan salah satu anggota dari Biro Keamanan Cyber. 내가 왜 이렇게 바쁘게 살아야 되는지 모르겠어. 아? 내가 지금 할아버지 누구한테 원한 살 만큼 나쁜 짓 한 적 없어요. 맛있어. Ayah Jaemin ini merupakan seorang CEO di salah satu perusahaan. Dia mati karena dibunuh oleh salah satu peretas yang cukup handal. Peretas tersebut memiliki ribuan server sehingga sangat sulit untuk melacak keberadaannya. Sebenarnya Jaemin sudah menyewa seseorang untuk menangkap orang yang membunuh ayahnya, namun hingga kini hal tersebut tidak membuahkan hasil. Untuk itu dari sini dia memutuskan untuk belajar dan mendalami ilmu yang berhubungan dengan dunia hacking. Dengan kesungguhan dan niat yang kuat dia pun pada akhirnya menjadi seorang hacker yang sangat jago. Jaemin ini merupakan tokoh utama di dalam film ini. Dia adalah murid SMA yang cukup fenomenal di kalangannya. Kecerdasan serta ketampanan yang dimilikinya, membuatnya jadi murid nomor 1. Namun semuanya berubah, ketika salah seorang murid yang bernama Lee mendadak terkenal. Dan tentunya semua itu tidak terlepas dari ketampanan yang dimiliki oleh Lee ini. Bahkan saking terkenalnya, Lee ini mampu mengalahkan kepopuleran yang dimiliki oleh Jaemin. Menurunnya kepopuleran Jaemin semakin terasa, ketika wanita yang dicintainya yang bernama Juhe ini lebih memilih Lee sebagai pria idamannya. Padahal Jaemin ini adalah teman dekatnya sejak lama, cuma karena Jaemin tidak berani mengungkapkan perasaannya, Juhe pun hanya menganggapnya teman dekat saja, dan tak lebih dari itu. Kemudian tampaklah sosok pria yang bernama Leo, dan seorang wanita yang bernama Heso. Sedang melakukan aksi peretasan terhadap salah seorang pria, yang tidak lain adalah Jaemin. 지상의 새끼는? 건드리는 게 아니지. 얘들아, 대개의 경우 굉장히 높은 확률. Mereka berdua ini juga seorang hacker yang memiliki kelompok yang mereka namai dengan nama Betterworld. Nah di sini diam-diam Heso mulai mencari tahu tentang Jaemin, dan mulai tertarik dengan prestasi yang dimiliki oleh Jaemin. Yang mana nantinya Jaemin akan mereka rekrut menjadi anggota di Betterworld. Jaemin ini bekerja sebagai operator di sebuah warnet, dan jika dilihat dari sini, warnet tersebut lumayan bagus. Karena dari sisi fasilitas, sangat mumpuni dan sangat nyaman, di sini Jaemin melancarkan aksinya, yang mana di sini dia menunjukkan bagaimana kejahatan dunia cyber beraksi. Dan dia menggunakan nama samaran bernama Hex. Di tengah-tengah aksinya Jaemin mendapati sebuah pesan dari orang misterius, yang bernama You Know What. Yang intinya orang misterius ini menantang skill yang dimiliki oleh Jaemin. Dan You Know What ini merupakan seorang hacker yang membunuh ayah Jaemin. Namun di saat Jaemin akan menunjukkan skillnya kepada orang tersebut, tiba-tiba si cantik Juhe datang, lalu mengajak Jaemin untuk menemaninya minum, karena Jaemin diam-diam suka kepada si cantik Juhe, tentunya dia tidak akan mampu menolaknya.
Namun pada faktanya Juhe ini tidak tahu kalau dia sedang disukai oleh Jaemin. Malah lebih memilih Lee untuk menjadi pacarnya. Nah ternyata setelah ditanya-tanya lebih dalam, Juhe ini suka kepada Lee, dikarenakan Lee tidak memilih-milih golongan untuk menjadi penggemarnya. Dan Lee lebih sopan dan menjadi murid kesayangan para guru, sehingga banyak wanita yang menyukainya. Singkat cerita, saat Jaemin berselancar di dunia maya, secara tiba-tiba dia mendapatkan sebuah pesan dari seseorang. Yang isinya dia telah diterima menjadi anggota Better World. Orang tersebut memerintahkan Jaemin untuk segera datang ke salah satu ruangan yang ada di gedung tersebut. Dan tiba-tiba Lee telah berada di belakang Jaemin, dan jika dilihat, Lee ini mencoba untuk memata-matai Jaemin. Untuk menuju ke sebuah gedung yang ditunjukkan oleh kelompok Better World. Jaemin diharuskan untuk melewati sebuah lorong. Di lorong inilah Jaemin melihat sesosok wanita berbaju putih. Rupanya wanita tersebut adalah Juhe yang menggunakan baju putih. Di sisi lain ayah Juhe yang bernama Kyung sedang bicara dengan salah satu teman sekolahnya yang bernama Minho. Dan dia merupakan seorang investor di dunia cryptocurrency. Minho ini meminta Kyung untuk investasikan uangnya pada sebuah perusahaan yang bernama Konstatria. Awalnya Kyung ini menolak, namun pada akhirnya dengan kata-kata yang dimiliki Minho, pada akhirnya Kyung pun tergiur. Kemudian Minho meminta kepada Kyung untuk menghadiri sebuah seminar, yang mana di dalam seminar tersebut, Minho akan menerangkan kepada calon investornya tentang seluk-beluk investasi di dunia kripto. Singkat cerita Jaemin dan juga Juhe telah sampai di markas Better World. Dan ternyata para anggota Better World merupakan teman sekolahnya sendiri, yaitu Leo dan Haeseo. 우리 한국대에만 있는 건 아니고 연합동아리라고 생각합니다. 아니야, 그거 아니야. 우리 그쪽이랑은 정확히는 네 실력이 필요해. 따위 장난질 그거 아무것도 아니라고. Kemudian Leo mulai menjelaskan tentang visi misi yang dimiliki oleh aliansi Better World ini. Yang pada intinya ingin menjadikan dunia lebih baik lagi dari sekarang, melalui sebuah peretasan. Melalui aliansi yang mereka buat ini, mereka berencana membantu para hacker baik atau white hat untuk melawan aliansi para hacker jahat atau black hat. Pada awalnya terjadi sedikit persis tegangan di antara mereka, yang mana Jaemin meremehkan kemampuan aliansi Better World ini, hingga pada akhirnya Haeseo mengungkit kembali kasus kematian ayah Jaemin. Dan Haeseo juga menjelaskan kepada Jaemin bahwa dia juga ingin membantu Jaemin dalam menangkap pelaku pembunuhan ayahnya. Ini awal dari Better World terbentuk. Kemudian Jaemin mendapat panggilan dari Juhe yang mengabarkan bahwa ayahnya yaitu Kyung hendak mengikuti sebuah investasi saham. Yang mana uangnya saat ini akan dia gadaikan dengan sebuah koin cryptocurrency. Melihat hal itu Jaemin tentu tidak akan tinggal diam. Karena Jaemin tahu kalau koin yang akan diinvestasikan hanyalah koin scam yang dinaungi oleh Minho. Singkat cerita seminar pun dimulai, Kyung tampak terheran-heran dengan apa yang dimiliki oleh sahabatnya. Dan semakin percaya dengan investasi kripto yang telah dijanjikan. Tanpa mereka sadari bahwa sedari tadi tim Better World telah melancarkan aksinya. Dan tinggal menunggu saat yang tepat untuk menampilkan hasil kerjasama mereka. Saat Minho mempresentasikan perusahaan investasinya, secara tiba-tiba lampu pun mati. Lalu proyektor presentasi menampilkan sebuah percakapan rekaman video CCTV. Yang intinya si investor tersebut akan melakukan sebuah penipuan terhadap para nasabah mereka. Video tersebut tentu membongkar kedok mereka sebagai penipu ulung, yang akan menipu para korbannya dengan investasi bodong. Hal itu pun menyadarkan ayah Juhe untuk lebih berhati-hati jika ingin berinvestasi. Sementara itu di sisi lain tampak seorang hacker yang bernama You Know What, sedang mencari tahu lebih dalam mengenai seseorang yang bernama Hex. Yang tidak lain adalah Jaemin sendiri. Tapi di sini mereka tidak berhasil melacak dan mengetahui siapa orang di balik nama Hex ini.
Di sisi lain, aksi peretasan yang dilakukan oleh kelompok Better World tentu menarik perhatian Biro Keamanan Cyber milik negara. Dan membuka mata bagi para investor untuk lebih berhati-hati dalam menginvestasikan hartanya. Namun di satu sisi hal tersebut tentu mengundang para hacker jahat untuk memburu para hacker baik. Dan hal tersebut tentu akan sangat berbahaya bagi keselamatan Jaemin, dan juga orang-orang yang ada di Better World. Singkat cerita malam pun tiba, di sini Lee dan Jaemin sedang bersantai di depan kafe, mereka sedang membicarakan mengenai siapa wanita yang mereka sukai. Dan sialnya Lee ternyata juga menyukai Juhe, wanita yang disukai oleh Jaemin. Sontak hal tersebut membuat hati Jaemin menjadi hancur. Kemudian di pagi harinya, perkataan Lee yang juga suka dengan Juhe masih melekat di dalam pikiran Jaemin, dan tiba-tiba Jaemin dikejutkan dengan munculnya sebuah notifikasi bahwa Yunawat memposting sebuah postingan baru mengenai sebuah pertukaran uang di perusahaan Songdo. Yang mana nasabah dari perusahaan tersebut akan menukarkan koin-koin kripto yang mereka miliki. Dengan ini Jaemin berencana mencoba memancing Yunawat untuk masuk ke dalam jebakannya. Dan mencuri koin-koin tersebut dan beradu skill dengan skill yang dimiliki oleh Yunawat. Untuk itu Jaemin pun meminta bantuan dari timnya yaitu Better World. Leo dan Heso yang peduli terhadap Jaemin yang hendak membalaskan dendam atas kematian ayahnya, mereka pun setuju untuk membantu Jaemin. Pada akhirnya mereka pun melakukan sebuah persiapan untuk melancarkan sebuah serangan cyber terhadap perusahaan Songdo. Di sini Jaemin masukkan sebuah malware ke dalam server utama di perusahaan tersebut. Dengan malware itu nanti koin kripto milik para nasabah Songdo secara otomatis akan masuk ke dalam rekening milik Kyung dan orang-orang yang ikut campur dalam misi ini. Jaemin yang telah selesai memasukkan malware tersebut diketahui posisinya oleh satpam penjaga gedung. Sontak hal tersebut membuat posisi Jaemin menjadi terancam. Beruntung Jaemin memiliki bela diri yang cukup mumpuni untuk melawan para penjaga gedung, sehingga dia dengan mudah mengalahkan mereka, lalu keluar dari gedung itu dengan selamat. Setelah Jaemin keluar, malware yang telah ditanamkan di server utama Songdo mulai bereaksi. Dan koin kripto dengan jumlah yang lumayan banyak masuk rekening Kyung, dan orang-orang yang telah ditipu oleh perusahaan tersebut. Kemudian pada akhirnya, rencana Jaemin untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya pun tinggal selangkah lagi. Di malam setelah aksi peretasan yang menggemparkan dunia tersebut, Yunawat pada akhirnya menghubungi Jaemin. Lalu memerintahkan Jaemin untuk membawakannya sebuah USB drive yang berisi koin kripto yang telah diambilnya. Dan Yunawat akan memberikan data atas kematian ayahnya sebagai pertukaran. Dan ternyata orang di balik nama Yunawat merupakan teman sekolahnya sendiri yaitu Lee. Orang yang selama ini terlihat baik di depan umum, tapi ternyata dia adalah seorang pembunuh. Semua itu didasari oleh rasa irinya kepada Jaemin. Sebelum Lee menjadi populer di kalangan sekolah, dia merasa bahwa kerja keras yang ia capai direnggut begitu saja oleh Jaemin. Hingga akhirnya dia mampu mendongkrak popularitas, dan melampiaskan kekesalannya dengan membunuh ayah Jaemin. Ternyata wajah gantengnya terdapat sisi gelap yang sangat mengerikan. Lee rela membunuh ayah temannya hanya karena iri. Kemudian Lee berniat mengambil kembali data Bitcoin yang sebelumnya diretas oleh Jaemin, melalui USB drive yang ia genggam. Ternyata USB tersebutlah disusupi sebuah malware, yang dapat membackup data secara online dan otomatis. Sehingga sekarang, data rahasia milik Lee telah berada dalam genggaman Jaemin. Lee yang tak terima data rahasianya diretas dan disebarluaskan, dia pun menyerang Jaemin. Namun bukannya Jaemin yang tersungkur, Lee justru yang harus merasakan sakitnya dibantingkan oleh Jaemin. Dengan data rahasia dan kejahatan Lee telah terbongkar, akhirnya Lee ditahan atas apa yang telah dilakukannya. Dan aksi peretasan yang dilakukan oleh para tim Better World, pada akhirnya dikenang sebagai aksi peretasan yang paling berpengaruh, dan mampu mengubah dunia khususnya cryptocurrency.
sehingga meminimalisir investasi yang berbau scam. Setelah apa yang telah terjadi, akhirnya Jaemin dan Juhe resmi pacaran, begitu juga dengan Leo dan Heso. Di akhir film diperlihatkan mereka yang hendak melancarkan misi selanjutnya. Dan film pun berakhir. Jadi sebenarnya, kelompok hacker bernama Yunawat bukanlah Lee saja. Yunawat adalah sekelompok hacker beraliran Black Hat yang bertujuan untuk memanipulasi perekonomian di seluruh dunia, kejahatan dan kepentingan lainnya yang bertujuan negatif. Dan secara mengejutkan, ternyata Leo adalah bagian dari Yunawat dan menyusup diam-diam ke dalam Better World demi kepentingan kelompok tersebut. Demikianlah alur cerita film 20 Hacker, tahun 2021. Jika kalian suka dengan alurnya, jangan lupa di-subscribe ya gengs, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan film-film seru lainnya dari One More Film. Terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah menonton. One More Film undur diri, sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye-bye gengs.